Di balik medali emas, ketika sekolah menangis, pejabat tersenyum. Kompetisi pelajar tingkat nasional yang digelar di negara Astinapura kembali menyita perhatian publik. Ajang bergengsi ini diikuti para pelajar terbaik dari seluruh penjuru negeri dan akhirnya menobatkan Provinsi Alengka-Diraja sebagai juara umum. Suasana pun riuh dengan tepuk tangan, pujian, serta apresiasi dari berbagai pihak. Para pejabat tampil penuh bangga menyampaikan ucapan selamat, menghadiri konferensi pers, dan bahkan tak ketinggalan membagikan bonus serta plakat penghargaan. Namun, di balik gemerlap podium, lampu sorot, dan panggung selebrasi, terdapat sisi lain yang sering luput dari perhatian. Tangisan sunyi sekolah-sekolah yang sebenarnya menjadi tulang punggung kemenangan itu. Para siswa dan guru pembimbing sejatinya berjuang dalam diam, menanggung beban moral dan material yang seharusnya tidak dibebankan kepada mereka. Sejak awal tahap seleksi tingkat sekolah hingga menembus panggung nasional, tak sedikit sekolah yang harus membiayai sendiri semua kebutuhan lomba, mulai dari pelatihan, perlengkapan teknis, transportasi, konsumsi, hingga akomodasi. Bahkan seragam tim kontingen pun tak jarang dibeli dengan dana swadaya. Dalam banyak kasus, kepala sekolah dan guru harus memutar otak, meminjam dari sana-sini, atau bahkan menggunakan dana pribadi, hanya demi menjaga marwah lembaga dan semangat anak didik. Yang lebih menyedihkan, logika pembiayaan kegiatan ini tampak terbalik. Secara ideal, bila seleksi masih berada di tingkat kabupaten kota, memang wajar jika sekolah ikut menanggung sebagian besar biaya. Namun begitu siswa mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, maka seharusnya pemerintah kabupaten turun tangan. Ketika mereka melaju ke tingkat nasional, membawa nama provinsi di hadapan publik Astinapura, maka sepatutnya pemerintah provinsi Alengka-Diraja hadir penuh sebagai penanggung jawab. Namun kenyataannya, banyak sekolah tetap harus menanggung beban, bahkan saat telah mewakili daerah di level tertinggi. Ironisnya, justru ikut dalam rombongan resmi dari pemerintah provinsi kadang membuat biaya menjadi lebih mahal, dengan alasan standar hotel, biaya administrasi, atau regulasi keikutsertaan, dibanding jika sekolah mengatur sendiri secara mandiri dan efisien. Pertanyaannya, benarkah pemerintah hadir untuk memfasilitasi atau sekadar ingin ikut mencicipi sorotan media? Sungguh ironis apabila semangat kompetisi nasional justru menjadi panggung pencitraan elit birokrasi, bukan arena pembinaan generasi bangsa. Ketika siswa berjuang membawa nama daerah dengan semangat, justru yang tampil di panggung kehormatan adalah mereka yang datang belakangan, sekadar untuk ikut berpos dalam sesi foto kemenangan. Prestasi sejati tidak diukur dari berapa banyak medali yang dibawa pulang, tetapi dari seberapa adil dan manusiawi proses mencapainya. Sebab jika negara, dalam hal ini pemerintah daerah, absen sejak awal, maka segala bentuk penghargaan di akhir hanyalah hiasan kosong tanpa nilai substansi. Mereka yang hanya hadir untuk menerima aplaus tidak bisa disebut sebagai bagian dari perjuangan. Mereka hanya turut bersolek dalam kemenangan yang dibangun oleh keringat orang lain. Sudah saatnya disusun sistem pembiayaan yang adil, hierarkis, dan bertanggung jawab. Pemerintah kabupaten kota wajib mendukung penuh siswa yang mewakili daerahnya ke tingkat provinsi. Pemerintah provinsi wajib menanggung seluruh kebutuhan siswa yang melaju ke tingkat nasional. Pemerintah pusat wajib mengawasi, membina, dan memastikan semua daerah menerapkan prinsip keadilan dalam pembinaan siswa berprestasi. Sebab jika tidak, setiap medali emas yang dikalungkan akan menjadi simbol ironi, tampak berkilau di permukaan, namun menyimpan peluh dan air mata yang tidak pernah dihargai. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga setiap klik yang kamu lakukan jadi amal jariah, mengalir terus pahalanya meski tangan sudah tak bisa bergerak lagi.